Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raul Gonzales dari kelas 12 akal 1. Saya akan menjelaskan tentang 8 klarifikasi akun dalam Ayob. Yang pertama, aset atau harta adalah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dikelompokkan lagi menjadi subkategori, yaitu bank, digunakan untuk kas dan setara kas, misalnya kas di tangan, kas di bank, petty cash, dan akun receivable, akun khusus untuk mencatat piutang usaha atau dagang dari pelanggan. Other current asset, aset lancar lainnya, misalnya perlengkapan, sewa dibayar di muka, fixed asset, aset tetap jangka panjang, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Other asset, aset jangka panjang lainnya, misalnya investasi jangka panjang. Untuk yang kedua yaitu liability atau kewajiban. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak luar yang harus dilunasi pada tanggal yang telah ditetapkan. Credit card, akun khusus untuk mencatat kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu kredit perusahaan. Account payable, akun khusus untuk mencatat utang usaha atau dagang kepada pemasok. Other current liability, kewajiban lancar lainnya, misalnya utang gaji, utang pajak, pendapatan diterima di muka. Long term liability, kewajiban jangka panjang, misalnya utang bank, jangka panjang, utang hipotek. Other liability, kewajiban jangka panjang lainnya, equity atau modal. Ekuitas mewakili hak sisa pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. Akun-akun ini dikelompokkan sangat penting karena mencerminkan kepemilikan. Kapital atau modal, setoran awal atau tambahan modal dari pemilik. Drawing atau bribe, pengambilan dana oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Retained earnings, saldo laba yang ditahan dari periode sebelumnya. Current earnings, akun khusus Ayob untuk menampung laba bersih periode berjalan. 4. Income atau pendapatan, akun ini mencatat pendapatan utama yang dihasilkan dari kegiatan operasional normal perusahaan. Seperti apa? Seperti hasil penjualan barang atau jasa, contohnya penjualan produk, pendapatan jasa, retur penjualan, bersaldo normal debit. Cost of sales atau HPP, harga pokok penjualan. Kelompok akun ini mencatat semua biaya yang berhubungan langsung dengan barang atau jasa yang dijual perusahaan. Kelompok ini sangat penting untuk perusahaan dagang atau manufaktur. Contohnya harga pokok barang terjual, biaya angkut pembelian atau freight in, retur pembelian, bersaldo normal, kredit, expense, yaitu beban usaha. Beban usaha adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan operasional utama, tetapi tidak berhubungan langsung dengan HPP. Contohnya apa? Contohnya beban gaji, beban sewa kantor, beban iklan, beban perlengkapan, beban penyusutan. Yang ketujuh yaitu other income atau pendapatan lain-lain. Akun ini mencatat pendapatan yang bersifat
non operasional atau bukan berasal dari kegiatan bisnis utama. Contohnya apa? Pendapatan bunga bank, laba penjualan aset tetap, pendapatan sewa jika perusahaan bukan bergerak di bidang penyewaan. Yang terakhir yaitu other expense, beban lain-lain. Akun ini mencatat beban yang sifatnya non-operasional atau tidak terkait dengan kegiatan bisnis utama perusahaan. Contoh, beban bunga pinjaman bank, rugi penjualan aset tetap, beban denda, keterlambatan pembayaran. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.